Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar dari fisiologi sistem imun. Capaian pembelajaran yang kita harapkan dari perkuliahan ini, dari mengikuti ini, bahwa mahasiswa nantinya dapat menjelaskan tipe-tipe imunitas, karakter antigen dan antibodi, bagaimana tipe-tipe imunoglobulin atau antibodi itu sendiri, kemudian bagaimana peranan limfosit dalam sistem imun, dan bagaimana pula macam-macam reaksi antigen dengan antibodi, lalu bagaimana dinamika respon dari antibodi sehubungan dengan responnya terhadap infeksi, dan juga kita akan berbicara tentang induksi respon imun dan reaksi-reaksi imunologis, baik reaksi imunologi spesifik maupun non-spesifik. Dengan demikian, mahasiswa juga diharapkan nanti dapat menunjukkan dan memperlihatkan keterkaitan antara bentuk-bentuk respon imun dari sistem tubuhnya terhadap kesehatan dan bagaimana interaksi antara organisme, terutama di sini hewan dan manusia, dengan lingkungannya. Kita ketahui bahwa dunia, baik di dalam tubuh kita sendiri maupun di luar tubuh kita sendiri, penuh dengan ancaman patogen, baik dari mikroba maupun dari zat-zat toksin. Bahkan di dalam saluran pencernaan kita terdapat begitu banyak mikroorganisme yang berpotensi, baik potensi baik maupun potensi patologis yang dapat menimbulkan penyakit. Tetapi bagaimana kita bisa terlindungi? Sebagian besar kehidupan kita terlindungi dari ancaman patogen-patogen tersebut karena kita memiliki sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan pada organisme ini terdiri dari sel-sel tubuh itu sendiri, kemudian jaringannya yang membentuk jaringan, dan sel dan jaringan ini memproduksi molekul-molekul fungsional, baik itu berupa molekul-molekul antibodi maupun zat-zat yang bersifat antimikroba. Sehingga sistem pertahanan ini yang berupa sel, berupa jaringan, berupa produk jaringan berperan dalam mendeteksi, kemudian merespon, dan juga mencegah atau memusnahkan dari benda-benda asing itu, dari mikroorganisme maupun zat-zat toksiknya berupa benda mati yang akan menginvasi tubuh. Dengan begitu banyaknya ancaman dari patogen, dari antigen yang berada di luar tubuh maupun di dalam tubuh kita dan makhluk-makhluk lainnya dalam kelompok hewan, dibekali oleh pencipta kita, oleh Allah, dengan 3 lapis pertahanan tubuh. Berbicara tentang lapisan-lapisan pertahanan tubuh ini, tentu ketiga-tiganya bekerja secara sistematis. Kita melihat bahwa di bagian luar tubuh kita dilapisi oleh sistem pertahanan yang kita kenal dengan external barriers atau kulit. Kulit merupakan pelindung utama bagi kita supaya kita terpisah, supaya kita terselamatkan dari invasi patogen-patogen asing yang berada di lingkungan sekitar. Ketika kita menyentuh air yang penuh dengan mikroba, maka tidak serta-merta patogen itu bisa menginvasi masuk ke dalam sistem sirkulasi kita. Karena mengapa? Kita memiliki kulit, ada barrier buat kita. Bahkan misalnya di saluran pencernaan kita memiliki membran mukos. Mukosa ini, lapisan-lapisan mukosa ini, dengan mukosanya itu sendiri berperan sebagai barrier eksternal yang akan melindungi kita dari invasi patogen. Lalu kemudian pada hewan-hewan seperti katak misalnya, atau spesies-spesies ikan, mereka memiliki kulit yang menghasilkan mukosa atau sekret. Yang mukosa ini memiliki aktivitas antimikroba. Sehingga kita melihat bahwa barrier pertama ini, barrier eksternal kita, itu berpotensi besar sebagai pelindung kita terhadap berbagai macam patogen. Itu yang dikenal dengan pertahanan lapis pertama. Nah, ketika misalnya terjadi suatu kondisi pertahanan lapis pertama kita ini mengalami kerusakan. Misalnya pada suatu kasus kita mengalami perlukaan, maka kulit kita robek. Dengan robeknya kulit kita, maka pertahanan lapis pertama kita itu bobol. Maka sangat memungkinkan bagi patogen-patogen dari udara, dari air, dari lingkungan sekitar kita bisa menginvasi masuk ke dalam pembuluh darah, ke dalam sistem sirkulasi karena jaringan kita terdedah. Lalu bagaimana caranya sistem tubuh kita melawan itu?
maka dikerahkanlah sistem pertahanan lapis kedua yang kita kenal dengan respon imun alami. Yang semua orang memiliki respon imun ini, karena dia merupakan respon imun bawaan yang sudah tersurat secara genetik dimiliki oleh semua orang. Maka kita melihat melalui respon imun alami ini atau innate immune response ini akan ada sistem yang dikenal dengan makrofag yang perannya memfagositosis, kemudian ada protein-protein antimikroba yang dihasilkan oleh jaringan di dalam tubuh kita yang bisa merespon untuk mendestruksi, untuk melawan patogen-patogen atau zat-zat toksik asingnya. Kemudian ada juga respon inflamasi, respon peradangan yang bisa menetralisir efek atau bahkan memusnahkan invasi dari patogen asing yang tadi menembus lapis pertahanan pertama kita. Jadi kita melihat bahwa respon imun alami, respon imun yang merupakan karakter bawaan dari kita juga merupakan sistem pertahanan yang diberikan oleh pencipta kepada kita. Kedua lapisan ini, lapisan eksternal, kemudian lapisan respon imun alami merupakan sistem pertahanan non-spesifik. Artinya adalah apapun jenis patogennya, apapun jenis toksinnya, apapun jenis antigennya, responnya akan tetap sama seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan, misalnya tubuh mengalami peradangan, responnya terhadap mikroba, peradangan yang dipicu oleh mikroba akan sama sistemnya seperti peradangan yang dipicu oleh adanya kerusakan jaringan, adanya invasi dari toksin lain. Makanya dia bersifat non-spesifik. Kulit juga misalnya tidak ada yang bisa membedakan bagaimana respon kulit terhadap invasi bakteri, invasi jamur spesies X, tidak ada. Kulit secara non-spesifik akan memberikan semacam barikade, semacam perlindungan bagi tubuh kita. Juga respon imun alami kita, itu reaksi demam misalnya, maka tidak ada spesifisitas antara reaksi demam yang dimunculkan oleh mikroba 1 dengan mikroba 2. Kita mengalami respon demam yang sama. Kemudian ketika dua lapisan pertahanan tubuh kita ini tetap saja misalnya tidak mampu atau belum mampu menetralisir dari invasi patogen asing, maka sistem pertahanan tubuh kita yang ketiga adalah yang kita kenal dengan respon imun adaptif atau adaptive immune response. Adaptive immune response ini dia bersifat spesifik karena mengapa di sini terlibat produksi antibodi dan pengerahan sistem limfosit yang kita kenal dengan limfosit B dan limfosit T. Jadi mengapa dia bersifat spesifik? Karena setiap jenis patogen, setiap jenis toksin, setiap jenis antigen itu akan direspon oleh antibodi, oleh limfosit spesifik yang akan mengenalinya, yang akan menetralisirnya. Maka ini sistem imun ini adalah sistem imun yang tidak bisa kita warisi secara genetik dari orang tua kita, tidak bisa kita bawa sejak lahir, tetapi dia akan berkembang melalui interaksi kita dengan patogen tertentu. Jadi misalnya ketika kita belum pernah terdedah baik secara insidental, misalnya ketika kita terdedah dengan infeksi SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, atau misalnya ketika dengan sengaja seperti tervaksinasi. Nah, ketika kita belum sama sekali terdedah dengan itu, dengan dua mekanisme itu untuk SARS-CoV-2, maka kita tidak memiliki antibodi. Limfosit kita tidak memiliki karakteristik yang dapat mendeteksi keberadaan SARS-CoV-2 di dalam tubuh kita. Maka ketika kita terserang, sistem pertahanan ini belum bekerja. Karena mengapa dia bersifat adaptif. Jadi setelah kita terserang, mengalami invasi dengan ini, lalu kemudian baru akan terbentuk antibodi spesifik untuk melawan patogen yang tadi kita kenal misalnya dengan SARS-CoV-2 itu, virus penyebab COVID-19. Nah, adaptive immune response yang merupakan karakter yang harus kita peroleh, yang akan kita peroleh setelah kita berinteraksi dengan patogen itu terdiri dari dua, yaitu yang kita kenal dengan sistem antibodi yang dimaksud dengan humoral immunity atau imunitas humoral, dan sistem yang melibatkan sel T yang kita kenal dengan cell mediated immunity. Jadi dengan bekal 3 lapis sistem pertahanan tubuh ini, external barriers, sistem
imun respon innate kita, respon imun bawaan kita, kemudian dan respon imun adaptif kita dan organisme-organisme lain dalam kelompok hewan terselamatkan sebagian besar hidup kita dari invasi patogen-patogen yang sangat mengancam, yang sangat berbahaya, baik dari luar tubuh maupun di dalam tubuh. Berbicara tentang sistem imun, kita sangat familiar dengan kata antibodi dan antigen. Di di jenjang pendidikan sebelumnya barangkali kita mengenal adanya antibodi untuk penyakit tertentu atau antigen untuk golongan darah. Lalu bagaimana kita bisa membedakan karakteristik dari kedua unit ini? Ada antigen, antibodi. Kalau kita melihat bahwa secara molekuler antibodi itu selalu dia tersusun dari senyawa yang merupakan protein. Nah, kita ingat bahwa setiap komponen protein di dalam tubuh kita tentunya ada gen pengkodenya. Maka antibodi itu penyusun utamanya, dasar penyusun utamanya adalah protein. Sedangkan antigen itu bisa beragam. Jadi dia bisa berupa protein, bisa berupa polisakarida, bisa berupa lipid, dan bisa juga berupa asam nukleat. Jadi berbagai macam karakteristik dari penyusun dari antigen, tergantung patogennya apa gitu ya. Kalau dia berupa virus misalnya, kapsidnya bisa berupa kelompok protein, glikoprotein gitu ya. Kemudian dia juga memiliki asam nukleat di sana. Kalau dia berupa toksin, kadangkala toksinnya hanya berupa lipopolisakarida misalnya, beberapa toksin bakteri. Dan dia tidak selalu protein. Lalu bagaimana karakteristik dasarnya? Bahwa antibodi ini dia berupa glikoprotein yang diproduksi oleh sel-sel imun tubuh kita. Dan dia akan diproduksi dalam kaitannya dengan keberadaan antigen. Sedangkan antigen itu sendiri secara karakteristik keberadaannya itu akan memicu respon imun. Nah, bagaimana ketika suatu antigen diproduksi, maka dia akan menyebabkan munculnya penyakit seperti terjadinya peradangan, terjadinya alergi, terjadinya demam. Sedangkan antibodi ketika dia diproduksi, maka dia akan menimbulkan reaksi netralisasi terhadap antigen yang masuk. Dan kita lihat dari sumbernya juga bahwa antigen itu dapat berasal dari luar tubuh maupun di dalam tubuh kita sendiri. Sedangkan antibodi secara alami dia murni berasal dari produksi sel-sel imun kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan misalnya ada antibodi yang berasal dari donor. Ya tentunya misalnya dari plasma convalescence, dari plasma darah orang yang kaya dengan antibodi, maka kita bisa memperoleh antibodi untuk patogen tertentu. Tetapi secara alami antibodi ini berasal dari dalam tubuh, sedangkan antigen dapat berasal dari luar tubuh maupun di dalam tubuh kita sendiri. Nah, bagaimana unit strukturalnya? Kalau kita lihat bahwa yang namanya antibodi dia terdiri dari karakter yang sangat definitif. Jadi dia memiliki rantai heavy chains-nya atau rantai beratnya, kemudian dia memiliki light chains atau rantai ringannya, ada yang kita kenal dengan variable regions-nya, dan ada juga dengan constant regions-nya, dan dia juga memiliki binding site. Nah, kalau antigen kita melihat dia tergantung kepada antigennya itu apa. Jadi dia akan memiliki karakteristik yang beragam. Cuman kita bisa mendefinisikan bahwa antigen itu memiliki sisi spesifik yang dia gunakan untuk berinteraksi dengan hostnya, dengan individu yang dia invasi, dengan sel-sel yang diinvasi. Antigen memiliki struktur yang kita kenal dengan epitop. Dan epitop ini nantinya akan direkognisi, akan dikenali oleh sisi spesifik dari antibodi yang kita dikenal dengan paratop. Jadi kecocokan antara epitop dari suatu antigen dengan paratop dari suatu antibodi yang akan mengenalinya, di sanalah terjadi interaksi yang sesuai sehingga suatu antigen dapat dinetralisir. Jadi ketika epitop ini telah mengalami perubahan konformasi, misalnya kalau di sini epitopnya runcing, lalu kemudian karena suatu mutasi, suatu perubahan, epitop dari suatu antigen ini misalnya oleh virus
dia berubah menjadi blunt, menjadi tumpul, maka otomatis ketika ada paratop dari antibodi yang memiliki paratop yang hanya bisa mendeteksi epitop yang berkarakter runcing, maka ketika epitop itu berubah konformasi, dia tidak lagi bisa mengenali dari antigen tersebut. Maka di sana nanti kita melihat ada yang namanya karakter perubahan epitop ini. Terjadi mutasi, perubahan konformasi sehingga antibodi yang telah terbentuk tidak mampu lagi mengenali atau menetralisir dari antigen tersebut. Nah, kita bisa juga membedakan antigen dengan antibodi. Antigen terdiri dari tipe-tipenya, jadi antigen yang berasal dari luar tubuh yang kita kenal dengan eksogen. Ada antigen yang berasal dari dalam tubuh yang memang secara alami sudah ada di dalam tubuh yang kita kenal dengan antigen endogen. Apa misalnya bahwa di permukaan eritrosit kita sudah terdapat molekul-molekul yang merupakan antigen. Jadi untuk golongan darah misalnya kita kenal dengan N-acetyl galaktosamin, galaktos, itu komponen-komponen yang sudah ada di permukaan eritrosit kita yang memang merupakan karakternya adalah dia antigen alami dan dia diproduksi oleh tubuh kita. Tetapi ada juga misalnya di permukaan jaringan kita yang kita kenal dengan histocompatibility antigen. Faktor penentu apakah suatu jaringan kita ini akan bersesuaian nanti misalnya ketika diimplantasikan dengan individu lain gitu ya. Jadi ada faktor histocompatibility dan itu merupakan antigen yang secara alami ada di dalam tubuh kita. Maka dia dikenal dengan antigen endogen. Tetapi ada yang dikenal dengan autoantigen. Apa bedanya? Bahwa antigen endogen dia memang sejak awal sudah berfungsi, sudah sunatullahnya fungsinya adalah sebagai antigen. Antigen untuk golongan darah, antigen untuk kecocokan jaringan pada proses implantasi, donor jaringan misalnya implantasi. Tetapi autoantigen ini adalah molekul atau komponen khusus di dalam tubuh kita yang pada dasarnya dia tidak berfungsi sebagai antigen awalnya, tetapi karena terjadi perubahan karakteristik maka dia bisa berubah menjadi molekul antigen. Apa misalnya sel-sel kanker misalnya. Sel-sel kanker itu ketika dia masih dalam kondisi sel-sel normal, maka dia tidak bersifat antigen. Tetapi ketika dia mengalami perubahan karakter, menghasilkan zat-zat tertentu, kelompok nukleoprotein, asam nukleat spesifik, maka dia akan dikenali sebagai antigen. Nah, ini autoantigen. Nah, antibodi bagaimana pula tipe-tipenya? Jadi antibodi ini dikenal dengan imunglobulin, itu terdiri dari beberapa tipe. Ada 5 kelas antibodi di dalam tubuh kita yang dikarakterisasi dengan tipe seperti huruf abjad, tetapi tidak teratur tidak terurut seperti huruf abjad ya. Jadi ada imunglobulin G, imunglobulin M, imunglobulin A, imunglobulin E, imunglobulin D. Nah, antibodi ini karena kita tahu dia hanya ada di dalam tubuh, kita bisa menemukan antibodi di dalam saliva, di dalam ASI, kemudian di dalam keringat kita, di air mata, sekret mukus kita, dan juga di dalam plasma darah. Nah, ketika kita melihat ada banyak tipe, ada 5 tipe dari antibodi yang kita kenal dengan imunglobulin tadi, lalu bagaimana spesifisitas dari masing-masingnya ini? Kita melihat bahwa imunglobulin A, kalau saya mudah mengenalnya ada ASI gitu ya. Jadi imunglobulin A ini adalah imunglobulin yang banyak ditemukan pada cairan sekret jaringan tubuh kita, pada mukosa. Jadi sepanjang saluran pencernaan kita, sepanjang saluran pernafasan kita itu terdapat imunglobulin A. Terdapat antibodi di sana yang akan mengcounter keberadaan patogen. Jadi kalau kita mengambil saliva, mengoleksi air mata, di sana akan terdapat molekul imunglobulin A. Juga di ASI, jadi sekret cairan tubuh kita. Kemudian apa perannya? Ya, dia melindungi permukaan tubuh kita di bagian dalam itu. Jadi melindungi saluran pencernaan, melindungi saluran pernafasan, dan juga dia memberikan efek protektif bagi anak yang sedang mengkonsumsi ASI misalnya gitu ya. Karena imunglobulin A ini diperoleh anak dari ASI. Kemudian ada imunglobulin D. Nah, imunglobulin D ini dia merupakan bagian dari sel B. Jadi reseptor dari sel B.
dan dia berperan dalam mengaktifasi basofil dan sel-sel emas yang nanti kalau kita lihat terlibat misalnya dalam reaksi alergi. Imunoglobulin E itu spesifisitasnya bahwa dia berperan dalam melindungi terhadap parasit, invasi parasit. Dan juga nanti kita akan melihat di reaksi alergi, imunoglobulin G ini penting dalam memunculkan respon reaksi alergi. Dan kemudian tipe selanjutnya adalah imunoglobulin G. Imunoglobulin G ini merupakan imunoglobulin yang kita warisi sejak kita berada di dalam rahim, yang kita peroleh dari ibu. Jadi ketika ibu memiliki imunoglobulin G, antibodi untuk patogen tertentu dalam wujud imunoglobulin G, maka kita berkemungkinan besar akan mewarisi itu. Karena mengapa? Imunoglobulin G ini dapat ditransmisikan melalui plasenta. Jadi dari ibu kita bisa ditransmisikan ke kita. Nah, imunoglobulin G ini merupakan antibodi yang paling utama dikerahkan untuk mengcounter keberadaan patogen asing, dan dia paling kuat dalam menetralisir suatu patogen, suatu antigen. Nah, yang terakhir adalah imunoglobulin M. Imunoglobulin M ini dia merupakan berperan dalam menginisiasi respon imun primer. Jadi ketika kita terdedak misalnya dengan virus, kalau sekarang yang familiar buat kita dengan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, maka yang akan pertama sekali meresponnya, akan pertama sekali bertugas adalah imunoglobulin M. Nah, setelah imunoglobulin M ini bertugas, dia akan disusul dengan produksi imunoglobulin G, sehingga dia mampu secara maksimum, secara optimum untuk menetralisir keberadaan patogen tersebut. Nah, terkait dengan imunoglobulin ini dengan antibodi kita, ada semacam dinamika. Jadi keteraturan ya responnya ketika suatu patogen menginvasi tubuh kita. Misalnya seseorang terkena virus cacar, misalnya dia belum pernah terinfeksi sebelumnya, belum pernah terdedah dengan virus ini, maka otomatis ketika seseorang terdedah dengan virus tersebut, maka kita lihat di sini pada sumbu X adalah waktu sejak dia terdedak. Jadi ini pendedahan pertama, dan kemudian ini sumbu Y menyatakan konsentrasi dari antibodi yang terbentuk. Nah, kita lihat bahwa tadi ada 5 macam antibodi, tetapi tidak semua antibodi itu yang memperlihatkan respon terhadap suatu paparan patogen. Misalnya dalam kasus ini pada kasus cacar, misalnya virus cacar. Kita melihat bahwa ketika kita pertama sekali terdedah dengan virus tertentu, maka tidak serta-merta tubuh kita mampu menghasilkan antibodi. Tetapi butuh waktu, karena mengapa? Perlu proses rekognisi, dan kemudian kita tahu dikerahkan dulu sistem pertahanan yang lainnya yang kita kenal tadi, misalnya respon imun innate kita. Jadi terjadi demam terlebih dahulu, gitu ya, didahului oleh demam, gitu ya. Ada reaksi inflamasi, misalnya peradangan terlebih dahulu. Baru kemudian sel-sel tubuh kita, sel-sel B kita itu akan mulai mengkarakterisasi dan membentuk antibodi. Maka kemudian ketika kita pertama sekali terinfeksi oleh suatu virus, oleh suatu patogen, biasanya kita akan menimbulkan gejala yang hebat. Mengapa? Karena kita belum memiliki antibodi. Dan antibodi kita akan terbentuk beberapa hari kemudian, 5 sampai 7 bahkan sampai 10 hari baru terbentuk. Nah, ketika terbentuk pertama kali juga jumlahnya, kuantitasnya dari antibodi kita itu tidak langsung membludak, tidak langsung banyak. Jadi yang pertama sekali terbentuk adalah imunoglobulin M. Dan imunoglobulin M ini ketika dia diproduksi, dia tidak langsung melonjak tinggi. Sehingga apa? Dia tidak akan serta-merta mampu menetralisir semua patogen yang menyerang kita. Lalu kemudian imunoglobulin M ini juga pada kondisi tertentu nanti, pada waktu tertentu nanti dia akan menurun produksinya, dan kemudian akan dimulai inisiasi produksi imunoglobulin G. Jadi imunoglobulin M terlebih dahulu terbentuk dengan kuantitas yang lebih rendah, lalu kemudian akan disusul dengan pembentukan imunoglobulin G.
Jadi imunoglobulin G ini sudah cukup lama baru terbentuk pasca infeksi gitu ya. Jadi kalau kita infeksinya misalnya hari ke-0, lalu kemudian hari ke-5 itu mungkin imunoglobulin G kita sangat sedikit kalaupun ada gitu ya. Imunoglobulin M yang lebih banyak. Lalu kemudian setelah hari-hari berikutnya misalnya setelah 10 sampai 15 hari barulah imunoglobulin G kita terbentuk. Maka dengan begini kita bisa melihat mengapa ketika orang pertama sekali terdedah dengan suatu virus, dengan suatu patogen, dia mengalami reaksi yang sangat, memperlihatkan reaksi yang sangat hebat. Karena mengapa? Antibodinya itu belum terbentuk. Dan kalaupun terbentuk itu perlu waktu gitu ya. Bahkan 10 sampai belasan hari kemudian baru terbentuk antibodi yang benar-benar mampu menetralisir patogen tersebut. Tetapi beda pola responnya ketika seseorang terdedah lagi dengan jenis patogen yang sama, dengan virus dengan karakteristik yang sama gitu ya. Pada periode berikutnya. Kita lihat bahwa pada periode berikutnya waktu responnya itu tidak akan berlama-lama menunggu 10 sampai 15 hari itu. Jadi seketika sistem imun tubuh kita akan memproduksi antibodi imunoglobulin M dan imunoglobulin G ketika mendeteksi keberadaan virus tersebut. Bagaimana? Karena sistem imun kita memiliki sel-sel memori. Jadi ada namanya sel B memori, nanti ada sel T memori yang perannya adalah merekognisi. Dia mengenal, oh ini virus, ini patogen yang dahulunya pernah menyerang. Maka kemudian antibodi untuk virus tersebut, untuk patogen tersebut segera diproduksi gitu ya, dalam waktu yang singkat. Maka kita melihat misalnya dalam grafik ini imunoglobulin segera dibentuk dan disusul oleh imunoglobulin G yang tidak perlu menunggu delay, tidak perlu menunggu lama-lama dan jumlahnya langsung melonjak tinggi. Jadi dengan pola respon seperti ini maka selamatlah kita dari invasi dari virus tersebut yang tadi sudah menyerang kita pada periode pertama. Jadi ketika periode kedua, mengapa kita selamat, tidak menimbulkan gejala? Kalaupun ada gejala, barangkali sangat ringan. Karena mengapa? Sistem pertahanan tubuh kita sudah ready, sudah standby. Ketika ada sinyal invasi dari virus tertentu yang dikenali, maka segera akan dibentuk imunoglobulin M dan imunoglobulin G yang paling kuat, yang paling perkasa dalam jumlah yang sangat banyak. Maka ternetralisirlah semua patogen-patogen tersebut, maka selamatlah kita dari invasi. Jadi begini dinamika dari respon tubuh kita terhadap suatu patogen. Nah, terkait dengan respon ini, bahwa ketika kita terdedah dengan virus atau patogen asing, yang pertama sekali terbentuk adalah IgM, lalu kemudian beberapa hari kemudian, beberapa rentang waktu kemudian baru akan terbentuk imunoglobulin G. Maka orang mengembangkan yang kita kenal, misalnya di masa pandemi ini ada rapid antibody test. Jadi tes cepat untuk mendeteksi keberadaan antibodi. Antibodi yang mana? Karena kita punya 5 kelas antibodi tadi. Imunoglobulin A kah, imunoglobulin D kah, M kah, E kah, G kah. Jadi dari 5 kelas antibodi ini, kita lihat tadi sesuai dengan responnya bahwa yang bisa dideteksi adalah imunoglobulin M dan imunoglobulin G untuk membuktikan apakah seseorang terinfeksi atau tidak dengan virus penyebab suatu penyakit, misalnya SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Nah, perlu kita ketahui bahwa imunoglobulin G dan M itu keberadaannya akan terdeteksi di dalam darah. Maka untuk melakukan rapid antibody test ini kita menggunakan sampel darah. Karena kalau kita menggunakan sampel keringat atau air mata misalnya, atau dengan sampel saliva, itu kemungkinan jumlahnya akan sangat sedikit gitu ya terdeteksi di sana. Jadi bagaimana konsep keberadaan dinamika respon imun kita itu digunakan untuk mengembangkan deteksi antibodi? Ya jelas bahwa kita melihat kita bisa mendeteksi apakah seseorang memiliki imunoglobulin M atau imunoglobulin G atau kedua-duanya di dalam darah terhadap suatu patogen khusus gitu ya. Jadi antibodi M, antibodi G ini spesifik untuk virus SARS-CoV-2 misalnya. Dengan virus yang lain tentu tipe IgM dan IgG-nya berbeda. Nah, kita bisa mendeteksi apakah seseorang ini sudah membentuk imunoglobulin G dan imunoglobulin M untuk virus SARS-CoV-2 atau belum dengan memeriksa darahnya.
Jadi kita lihat seperti tadi bahwa ketika seseorang baru saja terinfeksi, beberapa hari terinfeksi oleh SARS-CoV-2, sedang demam-demamnya mungkin belum akan menimbulkan gejala, atau beberapa hari misalnya baru 2 hari misalnya berinteraksi dengan orang yang positif terinfeksi SARS-CoV-2, maka jelas dia belum akan membentuk antibodi. Maka ketika diperiksa di darahnya, dia akan belum terdeteksi, bisa negatif hasilnya. Negatif di sana bukan berarti dia bebas dari virus tersebut, tetapi mungkin karena tubuhnya itu baru saja terdedak, maka sistem tubuhnya belum membentuk antibodi itu. Maka kita melihat rapid antibody test ini tidak serta-merta bisa mendeteksi orang positif COVID gitu ya, positif terinfeksi SARS-CoV-2. Jadi kita melihat misalnya 5 hari kelima ya mungkin baru akan terdeteksi imunoglobulin M. Jadi ketika diperiksa misalnya band muncul hanya 1 band pada garis imunoglobulin M-nya saja. Lalu kemudian ketika dia misalnya kita deteksi dia orang yang terduga ini dideteksi antibodi untuk SARS-CoV-2-nya itu pada hari ke-10 atau belasan hari, maka mungkin akan terdeteksi dua-duanya, imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Karena pada hari tersebut imunoglobulin G-nya sudah terbentuk, terproduksi gitu ya, diproduksi gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi pada suatu titik setelah misalnya puluhan hari kemudian dia hanya terdeteksi imunoglobulin G-nya saja gitu ya. Tidak terdeteksi lagi imunoglobulin M. Karena mengapa? Imunoglobulin M sudah turun, sudah tidak lagi diproduksi gitu ya. Jadi dengan mendeteksi antibodi ini, keberadaan antibodi untuk SARS-CoV-2 ini disesuaikan dengan dinamika dari respon antibodi kita gitu ya. Jadi kalau seseorang misalnya pada hari 30 hari setelah dia terinfeksi, ketika dideteksi antibodinya dilakukan rapid antibody maksud saya, bisa saja dia positif untuk imunoglobulin G. Ya wajar karena dia memiliki antibodi itu. Tetapi apakah dia bersifat infektif? Tidak. Karena mengapa? Dia tidak lagi ada virus di sana, hanya antibodinya saja. Nah, dengan mengkarakterisasi seperti ini, kita bisa melihat misalnya apakah seseorang itu berisiko untuk menularkan atau tidak berdasarkan hasil rapid antibody testnya. Kalau seseorang misalnya di dalam darahnya ketika dites, dia memiliki, ternyata terdeteksi dia di dalam darahnya itu dia positif IgG dan IgM. Apakah orang tersebut beresiko menginfeksi? Iya, karena mengapa? Masih ada IgM di sana. IgM kan terbentuk ketika seseorang masih awal-awal terinfeksi. 5, 10, belasan hari gitu, masih ada IgM-nya. Artinya apa? Kemungkinan virus di dalam tubuhnya masih ada. Tetapi kalau di dalam tubuhnya itu tidak lagi terdeteksi IgM, tapi sudah tinggal IgG saja, maka itu orang yang sudah aman, dia tidak lagi infektif karena di dalam tubuhnya tidak akan ada lagi, bisa walaupun ada mungkin sangat kecil sekali gitu ya virusnya, maka orang ini tidak infektif. Maka tindakan medis juga harus sesuai dengan sana. Jadi bukan berarti semua orang yang positif rapid antibody test itu harus diisolasi, harus dikarantina. Karena bisa saja saya misalnya sudah divaksin, mungkin ketika dites saya memiliki imunoglobulin G dengan rapid antibody test gitu ya. Nah, maka saya tidak mesti diisolasi gitu ya. Tetapi ketika misalnya di dalam darah saya terdeteksi, saya memiliki IgM yang sangat tinggi gitu ya, kadar untuk SARS-CoV-2, maka saya berisiko untuk infeksi karena itu menandakan saya baru saja terdedak gitu ya, masih periode-periode awal respon imun tubuh saya terhadap SARS-CoV-2. Nah, selanjutnya kita akan melihat ketika antibodi itu berinteraksi dengan antigen, bagaimana sih reaksinya? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan antibodi supaya dia bisa menetralisir antigen? Tadi misalnya, ketika saya membentuk imunoglobulin G untuk SARS-CoV-2, bagaimana imunoglobulin G ini bisa menetralisir SARS-CoV-2 itu? Jadi cara pertama adalah dengan netralisasi atau kata lainnya oposinasi. Dengan cara ini kita bisa melihat bahwa antibodi itu memblok atau mengcover, menetralisir sisi aktif dari suatu antigen. Misalnya virus.
Virus kan memiliki semacam binding site, sisi aktif yang dia bisa gunakan untuk menempel pada sel host. Nah, itu yang kemudian diblok, oposinasi, denetralisasi oleh antibodi. Maka dengan terbloknya sisi aktif tersebut, suatu virus SARS-CoV-2 misalnya sisi aktifnya yang akan menempel di angiotensin converting enzyme 2 misalnya, sisi aktif itu terblok, maka dia tidak bisa menempel pada sel host. Maka walaupun dia tidak mati, tapi dia tidak bisa menginvasi sel. Maka tidak akan terjadi efek patologis, tidak akan terjadi proses invasi. Lalu kemudian bagaimana cara lainnya adalah bahwa antibodi itu mengaglutinasi, jadi dia menggumpalkan molekul-molekul atau patogen-patogen yang kita kenal dengan kelompok antigen itu. Jadi kalau ada bakteri misalnya atau ada virus, itu juga bisa digumpalkan, dikelompok-kelompokkan gitu dalam bentuk klaster-klaster, sehingga dia teraglutinasi. Kalau pernah kalian mengikuti tes golongan darah, itu kan ketika dideteksi, maka akan terjadi penggumpalan. Nah, seperti itulah kurang lebih gitu ya. Jadi dia akan mengelompok-ngelompok gitu ya, antigen itu. Virus itu, bakteri itu, toksin itu akan mengklaster, mengkelompok-kelompok karena antibodinya membuat dia teraglutinasi. Lalu bagaimana cara lainnya? Kita melihat ada mekanisme presipitasi. Dengan cara apa? Yaitu antibodinya itu antigen, ini khusus biasanya untuk antigen-antigen yang bersifat non-seluler ya. Antigen yang bukan merupakan sel, bukan merupakan virus, bukan merupakan bakteri, tapi antigen yang bisa berupa molekul. Misalnya toksin gitu ya, racun ular gitu ya, racun-racun berbahaya gitu ya. Dia bisa dipresipitasi karena dia terlarut di dalam cairan tubuh kita, di dalam darah kita, gitu, di dalam cairan jaringan, maka nanti antibodi kita akan mengendapkannya, mempresipitasikan, sehingga dia tidak beredar kemana-mana. Nah, kita lihat dengan ternetralisirnya sisi aktifnya, kemudian menggumpalnya dia, mengendapnya dia. Ketiga mekanisme ini akan mempermudah sel-sel makrofag untuk melakukan fagositosis. Jadi efektivitas makrofag itu akan lebih tinggi untuk menetralisir gumpalan-gumpalan kelompok-kelompok antigen atau patogen yang menyerang ini. Bayangkan misalnya suatu toksin dia beredar di mana-mana di dalam darah, lalu makrofag ketika berpatroli itu kan tidak efektif. Berjalan ke sini dia bertemu dengan molekul ini. Ke sana. Jadi aktivitas fagositosisnya tidak efektif. Mengapa? Karena dia harus melakukan patroli kemana-mana. Beda halnya kalau seandainya antigen itu sudah mengendap, sudah mengelompok dan sudah ternetralisir, maka patogen, maka maksud saya makrofag tinggal sekali telan gitu ya, akan banyak molekul-molekul antigen atau patogen-patogen itu yang tertelan gitu ya. Maka aktivitas fagositosis akan semakin efektif, akan semakin meningkat dengan jasa yang didahului oleh aksi antibodi tersebut. Nah, selain dari netralisasi, oposinasi, aglutinasi, presipitasi, antigen, maksud saya antibodi juga bisa menetralisir aktivitas antigen atau patogen dengan mekanisme aktivasi komplement. Nah, aktivasi komplement ini khusus untuk antigen yang merupakan suatu sel. Jadi antigennya itu harus berupa suatu sel. Bisa berupa bakteri, bisa berupa virus, bisa berupa parasit, bisa juga berupa sel-sel kanker misalnya. Nah, dengan cara apa yang kita kenal dengan aktivasi komplement ini adalah antibodinya. Jadi secara simpel seperti ini, antibodinya ketika aktif, dia akan mengaktifkan yang kita kenal dengan molekul komplement. Molekul komplement inilah nanti yang dalam bentuk inaktif menjadi aktif. Ketika molekul komplement aktif, dia akan berinteraksi dengan membran dari sel patogen. Lalu interaksinya itu akan membentuk lubang. Akan membentuk lubang pada membran sel patogen. Sehingga sel-sel patogen ini penuh lubang di mana-mana di sepanjang membrannya. Nah, kita ketahui bahwa ketika suatu sel terbentuk lubang-lubang di membrannya, maka dia akan mengalami lisis dengan mudah. Sitoplasmanya akan keluar gitu ya. Jadi kalau kita lihat aktivasi komplement ini endingnya dia akan memicu sel-sel patogen itu mengalami lisis.
Nah, dengan seperti inilah kalau kita lihat bagaimana antibodi bisa menetralisir keberadaan antigen, lalu kemudian bagaimana antigen ini nantinya pada bagian akhirnya dia akan difagosit oleh sel-sel makrofag, dan sel-sel yang lisis pun juga nanti akan difagosit oleh sel-sel makrofag tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bercerita tentang reaksi-reaksi imunologis di dalam tubuh kita. Jadi seperti apa sih reaksi-reaksi imun yang mungkin ada di dalam tubuh kita gitu ya. Reaksi-reaksi imunologis ini ada yang bersifat non-spesifik seperti yang kita ketahui tadi, reaksi demam, kemudian reaksi peradangan gitu ya, pembentukan protein antimikroba tertentu gitu ya, itu bersifat non-spesifik. Dan juga nanti ada yang reaksi imunologis yang bersifat spesifik yang kita kenal dengan pengerahan sel-sel B, pembentukan antibodi dan pengerahan sitotoksik T cell. Nah, kita melihat salah satu contoh reaksi imun non-spesifik adalah inflamasi atau peradangan. Mungkin kita sangat rutin mengalami ini. Kita terbentur, misalnya kita mengalami peradangan, atau misalnya kita mengalami terluka, atau misalnya kita mengalami digigit serangga, digigit hewan berbisa, maka kita bisa mengalami inflamasi. Jadi kita akan mengalami peradangan seperti ini, kulit kita akan memerah, mengalami pembengkakan, terasa panas gitu ya. Nah, bagaimana reaksi respon inflamasi ini? Kita melihat bahwa ini dicontohkan dengan rangkaian reaksi spesifik seperti ini. Misalnya ketika kulit kita sebagai lapis barrier pertahanan eksternal kita, sebagai pertahanan lapis pertama kita itu robek oleh tusukan benda tajam, misalnya oleh jarum, maka itu akan memungkinkan patogen yang berada di udara, di air, atau di sekitar kulit kita itu menginvasi ke dalam ke jaringan kita. Nah, dengan keberadaan invasi patogen-patogen ini, bakteri atau virus misalnya, atau zat-zat toksin, itu akan memicu jaringan kita sendiri, sel-sel kita sendiri, dan makrofag untuk melepaskan sinyal kimiawi. Apa sinyal kimiawinya? Yang utama adalah kita kenal dengan histamin dan prostaglandin. Jadi histamin dan prostaglandin itu dapat diproduksi oleh semua sel tubuh kita gitu ya. Dan sinyal kimiawi ini ketika dilepaskan baik oleh makrofag maupun sel-sel tubuh kita yang lain, sel-sel di lapisan dermis kita misalnya, itu akan sampai ke bagian tubuh yang lain dan termasuk ke dalam pembuluh darah. Jadi kapiler-kapiler yang berada di bawah kulit kita itu akan merespon. Bagaimana? Histamin dan prostaglandin ketika dia berinteraksi dengan sel-sel pembuluh darah, dia akan memicu yang kita kenal dengan pembentukan pelebaran pembuluh darah. Jadi sel-selnya akan mengalami pelonggaran. Kalau kita melihat misalnya di sel penyusun dinding kapiler kita, itu kan epitel pipis lapis. Maka ketika sel-sel epitel dari penyusun kapiler ini terdedah dengan prostaglandin dan histamin, maka dia akan mengalami pelebaran, kemudian pembuluh darah kita akan mengalami pelebaran juga gitu ya, dia akan mengalami dilatasi. Nah, dengan melonggarnya hubungan antar sel-sel epitel penyusun kapiler dan kemudian dengan melebarnya pembuluh darah, maka aliran darah akan meningkat ke daerah sana. Jadi akibat sinyal yang dimunculkan oleh zat yang dilepaskan oleh jaringan tadi, histamin dan prostaglandin tersebut, maka pembuluh darah kita akan melebar di sana, maka aliran darah akan lebih banyak ke daerah sana. Dengan meningkatnya aliran darah dan longgarnya dinding-dinding kapiler tadi, maka kita melihat bahwa zat-zat misalnya faktor pembekuan seperti trombosit di dalam kapiler kita itu akan mudah bermobilisasi. Sel-sel fagosit di dalam sistem sirkulasi kita juga akan mudah dikerahkan ke daerah tadi yang mengalami perlukaan yang diinvasi oleh patogen tadi. Maka akan terjadi reaksi pembekuan darah, kemudian akan terjadi pengerahan sel-sel fagosit di sini gitu ya. Jadi nanti sel-sel fagosit, kemudian makrofag dan jaringan ini juga akan semakin intens melepaskan komponen chemokines tadi yang kita kenal yang termasuk prostaglandin dan histamin tadi, sinyal-sinyal kimiawi itu. Dan itu akan semakin hebat memancing kedatangan dari sel-sel fagosit
Jadi sel-sel fagosit ini kita tahu leukosit itu memiliki karakter diapedesis. Dia bisa keluar dari pembuluh darah. Beda kalau eritrosit, dia tidak akan bisa keluar menembus celah-celah antar sel penyusun dinding kapiler ini. Tetapi kalau leukosit, kelompok fagosit itu dia mudah berdiapedesis. Dia bisa menembus dinding kapiler dan kemudian akan menuju tempat di mana terjadi invasi tadi. Nah, kemudian pada akhirnya nanti ketika telah terjadi pembekuan, kemudian telah dikerahkannya sel-sel fagosit, neutrofil dan kelompok sel-sel fagosit ini, maka akan terjadi optimasi dari proses fagositosis. Maka patogen tadi yang menyerang, yang berhasil menembus lapisan pertama tadi, kulit kita, itu akan dapat ternetralisir dengan reaksi seperti ini. Jadi ini respon inflamasi. Nah, kita melihat bahwa respon inflamasi ini menimbulkan manifestasi gitu ya. Jadi mengapa kok kita ketika terjadi inflamasi kita merasa panas. Kemudian bagian yang mengalami inflamasi itu merah, membengkak. Kemudian ketika disentuh dia terasa sakit gitu ya. Bahkan sakitnya konstan. Mengapa itu bisa terjadi? Jadi kita lihat tadi bahwa akibat sinyal yang dimunculkan oleh zat-zat yang chemokine yang dihasilkan oleh jaringan kita tadi, adanya prostaglandin, ada histamin, itu kan menyebabkan kapiler melebar. Dengan kapiler melebar, ini kan aliran darah ke daerah sana akan meningkat. Makanya akan terasa panas karena ya aliran darah intensif ke daerah sana gitu ya. Selain juga aktivitas dari fagositosis itu juga meningkat gitu ya. Di sana jelas akan menimbulkan peningkatan kalori gitu, produksi kalori. Lalu kemudian permeabilitas, ini tadi saya bilang ya, permeabilitas. Jadi terjadi pelonggaran antar sel penyusun sel-sel epitel pipis lapis penyusun kapiler itu permeabel dia, maka cairan jaringan kan akan mudah keluar, plasma dari plasma darah kita akan mudah keluar menembus dinding kapiler kita itu dan menumpuk di daerah di mana terjadi invasi tadi. Maka dengan meningkatnya permeabilitas itu, maka akan menumpuknya cairan jaringan di sekitar sana. Maka akan terjadi udem, akan terjadi pembengkakan. Lalu kemudian kita tahu tadi leukosit itu kan akan dimobilisasi, kelompok fagosit gitu ya. Itu akan dimobilisasi untuk menetralisir, untuk menghancurkan sel-sel yang tadi, sel-sel patogen, bakteri atau virus yang menyerang tadi. Nah, terjadinya mobilisasi leukosit ini, itu akan menimbulkan sensasi rasa sakit gitu ya. Ketika bagian kita yang mengalami inflamasi itu disentuh. Dan juga kita lihat bahwa nanti akan terjadi respon sistemis, akan terjadi netralisir dari sisa-sisa patogen itu gitu ya. Dan kemudian kadangkala leukosit kita juga mengalami kematian. Nah, itu akan menimbulkan sensasi rasa sakit yang konstan. Nah, ini adalah respon inflamasi. Lalu apa respon imun non-spesifik lainnya adalah reaksi alergi gitu ya. Jadi ada reaksi alergi, mungkin kita di sehari-hari kita rutin mengalami alergi gitu ya. Entahkah itu alergi kena cuaca atau misalnya ada yang hanya di-trigger oleh digigit nyamuk, bisa saja mengalami alergi gitu ya. Nah, bagaimana reaksi alergi terjadi? Jadi secara fisiologis terdapat sistem imun kita yang secara khusus memang terlibat dalam respon alergi ini. Apa itu? Yaitu sel B, kemudian imun globulin E, sel plasma, dan sel MAS. Dan juga ada histamin atau komponen-komponen prostaglandin juga gitu ya. Jadi unit-unit inilah yang terlibat dalam memunculkan reaksi alergi. Nah, reaksi alergi itu terdiri dari dua fase pendedahan. Jadi reaksi alergi itu tidak akan muncul secara spontan, tetapi dia responnya akan muncul, karakter responnya akan muncul ketika telah terjadi dua kali pendedahan. Nah, kita lihat misalnya seperti ini, ada suatu molekul alergen ketika pertama sekali terdedah dengan sistem tubuh kita, maka yang merespon adalah sel B. Jadi sel B ini ketika dia berinteraksi dengan alergen, dia akan bertransformasi, berdiferensiasi membentuk plasma sel atau sel plasma. Jadi sel plasma ini asal muasalnya dari sel B.
Dan sel B ini selama dia tidak terdedah dengan molekul tertentu, dengan alergen tertentu, dia tidak akan bertransformasi menjadi plasma sel. Jadi ketika sel B telah berubah menjadi plasma sel, maka dia akan memproduksi imun globulin E. Nah, antibodi E ini. Nah, imun globulin E ini nanti oleh plasma sel itu akan dilepaskan, akan dirilis dia. Nah, kemana dia? Dia akan berinteraksi dengan sel mast. Jadi di dalam tubuh kita ada sel mast. Sel mast ini dia memiliki reseptor untuk imun globulin G di permukaannya. Jadi ketika plasma sel ini tadi melepaskan imun globulin E, maka imun globulin E akan berinteraksi, akan melekat pada reseptornya di permukaan sel mast. Nah, kompleks ikatan antara imun globulin E dengan reseptornya, dengan imun globulin E reseptor di permukaan sel mast inilah yang nantinya akan terpicu, akan berperan sebagai antene untuk menangkap sinyal dari alergen. Karena mengapa? Di dalam sel mast itu sudah ada granul-granul yang berisi histamin dan prostaglandin yang nanti dia akan tetap dalam vesikel-vesikel ini. Dia akan tetap berada dalam kantung-kantung ini. Lalu kemudian ketika misalnya ada alergen, jadi ketika pada periode berikutnya kita terdedah dengan alergen, maka alergen ini tidak hanya akan berinteraksi dengan sel B, tetapi dia akan berinteraksi dengan sel mast. Nah, interaksinya seperti apa? Dia akan berikatan dengan kompleks imun globulin E dan reseptornya. Jadi ketika ada alergen, dia akan berikatan dengan kompleks imun globulin E dan reseptornya, dan interaksi tersebut akan mengakibatkan eksositosis atau pecahnya maksud saya vesikel-vesikel yang berisi histamin dan prostaglandin tersebut. Maka kantong-kantong ini akan pecah, sel mast akan melepaskan histamin dan komponen-komponen seperti prostaglandin ke sekitarnya gitu ya. Nah, lepasnya histamin dan prostaglandin dan komponen-komponen kimiawi inilah yang akan memicu terjadinya reaksi inflamasi yang kita kenal dengan alergi tadi gitu ya. Jadi kalau kita tidak membentuk kompleks imun globulin E dengan reseptornya di sel mast, maka vesikel-vesikel, kantong-kantong berisi histamin dan prostaglandin ini tidak akan pernah dilepaskan, maka tidak akan pernah terjadi reaksi alergi. Maka kita melihat mengapa kok misalnya ada banyak cara yang bisa dikembangkan untuk menahan atau mencegah terjadinya reaksi. Apa cara? Pertama misalnya bahwa bisa dilakukan suatu zat, bisa diberikan suatu zat yang menghambat produksi imun globulin E. Kalau imun globulin E dihambat produksinya dari plasma sel, maka otomatis dia tidak akan bisa berikatan dengan reseptornya di sel mast. Maka otomatis tidak akan ada kompleks yang bisa memicu pecahnya vesikel histamin tadi. Atau misalnya diberikan zat yang bisa menghambat produksi histamin. Jadi histamin di dalam kantong-kantong ini dikurangi produksinya gitu ya. Maka walaupun dia terpicu oleh alergen, pelepasannya sangat sedikit gitu ya. Atau ada juga misalnya zat yang memang secara spesifik menetralisir efek histamin ketika dia dilepaskan. Kita tahu tadi bahwa histamin itu ketika dilepaskan, dia akan menyebabkan rangkaian reaksi, ya salah satunya menyebabkan respon inflamasi tadi. Histamin itu akan menyebabkan pembuluh darah mengalami vasodilatasi, mengalami pelebaran, kemudian juga akan menyebabkan dinding kapiler kita itu menjadi permeable gitu ya. Nah, di sana kalau histaminnya dihambat, maka otomatis reaksi alergi juga akan bisa diredahkan. Nah, ini merupakan rangkaian reaksi. Tadi kita melihat bahwa pada reaksi mekanisme terbentuknya reaksi alergi itu kan ya berinteraksi dengan alergen. Pertama adalah sel B, lalu kemudian sel B ini nanti akan bertransformasi, akan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Nah, ini merupakan rangkaian proses di mana sel B bisa menjadi sel plasma. Jadi butuh waktu sampai 5 hari dari sel B sejak pertama sekali dia terdedah dengan antigen, misalnya dengan alergen tadi, sampai terbentuknya sel plasma yang fungsional.
Nah, dalam reaksi alergi, kita melihat ini dicontohkan misalnya dengan hay fever. Jadi hay fever ini salah satu bentuk reaksi alergi yang mana orang alergi dengan polen. Kalau kita di daerah tropis mungkin tidak ada musim tertentu di mana polen itu membludak di udara. Beda misalnya dengan daerah temperata, di mana pada musim-musim spring, pada musim semi itu polen begitu banyak, begitu abundance di udara, maka orang-orang yang riskan dengan alergi terhadap polen, karena polen itu kan juga merupakan komponen alergen gitu ya. Polen memiliki komponen polisakarida, ada protein di sana yang bisa memicu reaksi alergi. Jadi ketika misalnya seseorang terdedah dengan polen, maka tadi sel B-nya akan bertransformasi menjadi sel plasma, dan sel plasmanya akan memproduksi imunoglobulin E. Lalu imunoglobulin E ini nanti akan berikatan dengan reseptornya di sel mast, di mana reseptor untuk imunoglobulin E akan membentuk kompleks dengan imunoglobulin E itu sendiri. Lalu di dalam sel mast sudah diproduksi histamin gitu ya, vesikel histamin. Lalu ketika orang kemudian terdedah berikutnya dengan alergen ini, maka selain sel B yang merespon, tetapi sel mast ini juga akan segera melekat atau merespon dengan alergen dari polen tersebut gitu ya. Jadi alergennya akan berikatan langsung dengan kompleks reseptor antara imunoglobulin E dengan reseptornya di sini. Maka ini akan memicu pecahnya vesikel histamin. Jadi terjadinya interaksi antara polen dengan kompleks ini akan memicu eksositosis atau pecahnya vesikel histamin dan prostaglandin dan komponen-komponen pemicu lainnya, sehingga orang akan mengalami peradangan, sehingga munculnya reaksi alergi. Jadi terdapat dua fase. Lalu respon inflamasi dan selanjutnya maksud saya respon imun non-spesifik lainnya yang kita kenal dengan produksi protein interferon. Apa sih protein interferon? Jadi interferon ini merupakan protein yang secara khusus berperan dalam merespon invasi dari patogen berupa virus. Jadi rangkaiannya seperti ini kurang lebih ya. Jadi ketika misalnya seseorang terdedah dengan virus, kita tahu virus memiliki akan menginjeksikan material genetiknya RNA atau DNA ke dalam sel host. Maka ketika material genetik dari virus ini masuk ke dalam sitoplasmanya dari sel host, misalnya sel tubuh kita atau sel tubuh hewan lainnya, maka dia keberadaan dari material genetik dari virus ini akan mengaktifkan. Jadi dia semacam sinyal yang memencet tombol on dari gen pengkode protein interferon. Jadi di sel-sel tubuh kita itu sudah ada gen-gen pengkode untuk protein interferon ini, tetapi gen-gen tersebut dia tidur, kurang lebih inaktif ya. Dia hanya aktif ketika ada sinyal, ketika ada sirine, ada tombol yang memencetnya gitu ya. Ada sinyal yang mengaktifkan tombol on itu gitu ya. Nah, jadi keberadaan molekul DNA atau molekul genetik dari virus itu, DNA atau RNA itu akan men-trigger aktifnya gen-gen pengkode untuk protein interferon di dalam sel tubuh kita. Maka ketika suatu gen aktif, maka jelas akan terjadi transkripsi, dia akan terbentuk mRNA untuk protein interferon, lalu kemudian mRNA ini untuk interferon ini akan dimobilisasi ke ribosom dan kemudian akan ditranslasi menjadi protein. Proteinnya protein apa ya? Protein interferon gitu ya. Jadi diproduksilah protein interferon. Lalu apa sih guna protein interferon ini? Protein interferon ini nantinya akan dikeluarkan oleh sel yang terinfeksi ini. Akan dikeluarkan, kemudian nanti dia akan menjadi sinyal, pemberi sinyal bagi sel-sel lainnya, sel-sel tubuh lainnya yang belum terinfeksi. Apa gunanya? Jadi ketika sel-sel lain mendeteksi keberadaan interferon di membran selnya, ingat dia protein, dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi protein interferon ini akan menjadi kabar, pemberi kabar bagi sel-sel yang sehat bahwa terdapat invasi dari virus. Jadi dia memberikan kabar pada sel-sel yang sehat. Lalu bagaimana sel-sel yang sehat merespon kabar dari interferon ini? Bahwa sel-sel tersebut juga akan teraktivasi gen pengkode untuk protein antivirusnya.
Jadi interferon ini nanti semacam tombol on berikutnya yang memberikan perintah, memberikan instruksi kepada sel-sel yang masih sehat untuk segera mengaktifkan produksi protein antivirus dari virus yang menginvasi tersebut. Jadi kita lihat bahwa berkat informasi dari interferon, maka DNA pengkode atau gen pengkode untuk protein interferon akan aktif, maka dia akan ditranskripsi, dihasilkan mRNA untuk protein antivirus tersebut, dan mRNA tersebut akan dimobilisasi keluar sel, keluar inti sel, kemudian di ribosom dia akan ditranslasi menjadi protein. Nah, protein interferon, protein antivirus inilah yang nanti akan berguna untuk melawan invasi virus. Maka sel berikutnya, sel-sel yang sehat ini berkat informasi dari sel yang terinfeksi, yang informasinya berupa interferon itulah, dia terselamatkan karena mengapa dia sudah ready, sudah standby membentuk protein antivirus. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa sel pertama yang terinfeksi, dia akan aktif gen pengkode protein interferonnya dan dia akan melepaskan interferon. Sel ini akan mati karena dia terinfeksi dan dia hanya menghasilkan sinyal. Tetapi kematiannya menimbulkan surat wasiat, menimbulkan kabar bagi sel berikutnya bahwa sel berikutnya harus mengaktifkan gen pengkode protein antivirusnya sehingga sel-sel lainnya akan terselamatkan. Nah, begitulah bagaimana reaksi pembentukan protein interferon. Jadi, protein interferon bukan protein yang melawan virus secara langsung, tapi dia merupakan sinyal yang berguna bagi sel-sel lainnya yang masih sehat untuk memproduksi protein yang bisa membunuh atau menetralisir virus yang menginvasi. Nah, jadi kita sudah membicarakan bahwa ada sistem pertahanan tubuh kita yang bersifat non-spesifik tadi, berupa kulit, kemudian berupa membran mukosa, kemudian kita juga sudah berbicara bagaimana respon imun alami kita yang bersifat non-spesifik seperti inflamasi, reaksi alergi, dan protein interferon. Lalu kemudian kita akan berbicara terakhir tentang respon imunologis spesifik, yang di sini yang merupakan respon imun adaptif, yang terdiri dari komponen sel B, antibodi, dan sel T. Nah, kita melihat bahwa yang terlibat dalam respon imun spesifik adalah limfosit. Di tubuh kita terdapat dua kelompok limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B, ketika dia terdedah dengan suatu antigen, suatu patogen, maka dia akan bertransformasi menjadi sel plasma, dan sel plasma itu akan memproduksi antibodi dengan berbagai macam kelas antibodi. Lalu sel B juga ketika dia berinteraksi dengan antigen, selain bertransformasi menjadi sel plasma, sel B juga akan membentuk sel B memori. Sel B memori adalah sel B yang tugasnya adalah untuk merekam riwayat infeksi. Jadi dia benar-benar akan mengingat, ya secara seluler ya, mengingat atau merekam karakteristik dari suatu patogen yang pernah berinteraksi dengan dia. Nah, ini penting untuk memunculkan, untuk mencatat riwayat infeksi atau serangan suatu patogen tertentu. Kemudian sel B juga akan membentuk sel B cadangan yang penting sebagai stok untuk sel supaya sel B ini jumlahnya tetap dalam level yang memadai bagi tubuh. Lalu kemudian sel T bagaimana? Jadi sel T itu dia terdiri dari sel T sitotoksik yang dia secara aktif nanti akan berperan dalam menyerang antigen. Apakah itu berupa sel atau berupa partikel gitu ya. Nah, itu sel T limfosit. Sel T sitotoksik. T sitotoksik ini memang secara aktif dia sendiri melakukan aktivitas fagositosis gitu ya. Lalu kemudian sel T ini juga bertransformasi menjadi T helper. Kerjanya itu adalah menolong, helper. Siapa yang dia tolong? Dia akan memberikan sinyal penguat kepada sel B dan sel T sitotoksik. Jadi supaya sel B aktif membentuk antibodi, kemudian dan juga kepada sel T juga lebih responsif dalam menetralisir atau mengcounter keberadaan patogen.
Lalu ada sel T memori juga yang berperan dalam mengingat riwayat infeksi, seperti juga sel B memori, dan juga ada sel T suppressor yang peranannya adalah mengendalikan respon imun kita. Jadi kalau respon imun kita ini berlebih-lebihan, maka di sana ada T suppressor yang akan mengendalikan supaya misalnya T sitotoksik itu ketika dia bekerja, dia akan menelan, dia akan memfagosit sel-sel di sekitarnya. Nah, kalau ini misalnya dia tidak terkendali, responnya berlebih-lebihan, dia bisa saja kehilangan kontrol, dia bisa saja menyerang sel-sel yang lainnya yang bukan merupakan sel patogen. Makanya harus ada T suppressor. Nah, kita bisa melihat ada sel B limfosit, ada sel T limfosit dengan perannya secara spesifik masing-masingnya. Maka kita melihat ketika tubuh kita memunculkan respon imun adaptif yang merupakan respon imun spesifik, maka akan dikerahkan sel B, kemudian sel T sitotoksik, dan sel helper T cell. Jadi yang dikenal dengan respon imun humoral itu respon imun yang melibatkan sel B. Jadi ketika misalnya ada patogen seperti virus, maka sel B akan segera mengenalinya, dan kemudian sel B akan bertransformasi menjadi plasma sel atau sel plasma dan memproduksi antibodi khusus untuk virus tertentu tersebut. Misalnya virus SARS-CoV-2 atau virus influenza atau virus-virus yang lainnya. Dan sel B juga seperti tadi dia akan bertransformasi membentuk memori B cell yang perannya adalah mengingat riwayat infeksi. Sedangkan sel T, kita bisa melihat sel T ini dia dikenal dengan cell mediated immunity. Jadi imunitas yang dimediasi oleh sel. Mengapa? Kalau sel B dia melawan virus dengan membentuk antibodi. Jadi antibodinya inilah yang akan menetralisir virus, bukan sel B-nya itu sendiri. Sel B-nya tidak akan berperan apa-apa selain dari memproduksi antibodi. Antibodinya nanti akan mengerahkan, misalnya apakah dia akan mengoposinasi, apakah dia akan mengaglutinasi, apakah dia akan mengerahkan aktivasi komplement gitu ya, apakah dia akan mengendapkan presipitasi dari partikel virus ini gitu ya. Itu semuanya tergantung kepada aktivitas antibodinya. Nah, kalau cytotoxic T cell itu bekerja dengan sistem cell mediated immunity. Jadi imunitas yang dimediasi oleh sel. Apa maksudnya adalah bahwa memang cytotoxic T cell ini sendiri yang bertugas menetralisir atau mengcounter, menghancurkan sel-sel patogen itu. Jadi misalnya ada sel yang terinfeksi atau misalnya sel-sel kanker misalnya, maka cytotoxic T cell itu sendiri yang akan melakukan fagositosis. Dia akan menghancurkan sel tersebut. Dia tidak akan membentuk antibodi gitu ya, tetapi dia menghancurkan sel tersebut dengan mekanismenya. Nah, cytotoxic T cell dia melakukan aktivitas fagositosis, dia akan membentuk memori cytotoxic gitu ya, T cell, dia membentuk sel memori untuk mengingat riwayat infeksi ini, dan kemudian cytotoxic T cell ini juga bekerja sama kalau kita lihat di sini. Jadi di sini ada yang dikenal dengan helper T cell, yang tadi kita kenal, kita sudah ceritakan, dia merupakan bagian dari T cell yang perannya itu apa gitu. Jadi dia tidak melawan secara langsung dari patogen, tetapi dia memberikan sinyal, melepaskan zat-zat sinyal yang akan menguatkan aktivitas B cell dan cytotoxic T cell ini. Jadi perannya itu hanya berupa helper. Dia memberikan sinyal kepada sel B, memberikan sinyal kepada cytotoxic T cell, dan dia juga akan membentuk memori helper T cell. Dari mana dia bisa muncul sinyalnya? Itu biasanya akibat dari signaling system yang diberikan oleh makrofag yang menjadi sistem pertahanan pertama tadi gitu ya. Makrofag ini dia bersifat non-spesifik kan gitu ya. Jadi dia ketika bertemu virus, maka makrofagnya akan menelan virus tersebut, maka dia nanti akan memberikan signaling, memberikan sinyal kepada helper T cells supaya helper T cell akan merilis faktor-faktor pemberi sinyal kepada sel B dan cytotoxic T cell. Nah, kita melihat di sini bahwa imunitas humoral itu dia bekerja dengan produksi antibodi. Jadi ada sel B yang terlibat di sana, dan mekanismenya adalah dengan mengerahkan antibodi. Jadi targetnya itu
untuk imunitas humoral adalah untuk antigen-antigen yang berasal dari luar tubuh. Sedangkan cytotoxic T-cell itu fokusnya adalah menetralisir patogen atau antigen yang berupa sel yang berada di dalam tubuh. Baik sel-sel yang sel-sel yang mati misalnya terserang virus tadi, atau sel-sel kanker, sel tumor, sel-sel yang karakteristiknya berbeda di dalam tubuh kita. Nah, atau bahkan misalnya respon terhadap sel-sel transplant. Jadi misalnya kita menerima transplant organ atau transplant jaringan dari individu lain. Nah, itu kalau tidak berkesesuaian, ya tentu ada proses rekognisinya ya. Kalau tidak berkesesuaian artinya tidak kompatibel secara genetik dan sebagainya, maka helper T-cell maka cytotoxic T-cell ini juga bisa membunuh, mematikan sel-sel penyusun jaringan yang diimplankan tersebut. Gitu ya. Oke, jadi demikianlah bagaimana cerita tentang sistem pertahanan imun tubuh kita, bagaimana tubuh kita bisa menetralisir keberadaan patogen baik yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri maupun patogen-patogen dari luar tubuh, dan bagaimana antibodi kita dikerahkan bisa menetralisir virus, menetralisir bakteri dan berbagai macam patogen yang menyerang tubuh kita. Selanjutnya kita akan bercerita tentang bagaimana sistem endokrin. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem endokrin yang berperan juga dalam meregulasi fisiologis tubuh kita. Assalamualaikum.